Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG terlihat sangat baik ya teman-teman, walaupun memang opennya gap down dan mencetak area low di 6.803, tetapi kenyataannya masih mampu bertahan di atas area supportnya di 6822. Seperti yang kita lihat bahwa 6822 sampai area 6787 adalah area support daripada IHSG dan ternyata memang tersentuh walaupun langsung rebound dan closing di area 6880. Dengan keadaan yang seperti ini, besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya setidaknya menuju ke area resisten. Resisten terdekat 6.900, kemudian 6.953. Dan kita akan menunggu ya, apakah ini akan menjadi inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulder, lalu ini adalah headnya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah right shouldernya. Kita akan tunggu bersama, kalau bisa breakout dari 6953 menjadi sebuah hal yang sangat bagus buat IHSG. Artinya ada potensi kembali menguat menuju area 7000 ataupun menuju area all time high. Jadi kalau dilihat dari pergerakan harian, IHSG masih dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Kalau kita buka rti.co.id, bisa kita lihat bersama ya teman-teman, setelah mengalami penurunan mencetak area low di 6803, awal sesi 2 bahkan sampai closing cenderung mengalami peningkatan. Jadi dari low-nya 6803 bisa closing 6880. Ada kenaikan sekitar 0,77% ya teman-teman, atau sekitar 77 poin ya. Bukan persen ya, 77%. Ada kenaikan sekitar 77 poin yang akhirnya membuat penurunan IHSG hanya minus 0,24 saja. Total transaksi cenderung sepi 9,5 triliun, di mana ada 162 saham mengalami kenaikan dan 362 diantaranya mengalami penurunan. Yang cukup menarik, walaupun IHSG-nya sempat turun dalam, tapi asing hari ini net buy sebesar 567,41 miliar. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat baik bagi IHSG, karena kalau kita lihat data 1 minggu terakhir, asing sudah kembali net buy 2,1 triliun. Bukan angka yang kecil dan harusnya ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya bagi IHSG di masa-masa mendatang. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Temas. Saham Temas kita akan cek dari weekly time frame-nya. Saham Temas ini salah satu saham yang uptrend ya teman-teman. Bahkan sempat mencetak area all time high di kisaran 3.360. Sekarang kondisinya sudah berhasil menyelesaikan ascending triangle, di mana ascending triangle sempat terbentuk beberapa waktu yang lalu dengan neckline di area 2180. Untuk potensi kenaikannya kita akan ukur dari bagian low-nya di 1530 sampai ke area neckline. Lalu kita letakkan di bagian atas daripada neckline-nya, dan posisi sekarang sudah menyelesaikan target kenaikan. Untuk area support terdekat
kita bisa gunakan area support yang ada di sini, yaitu di kisaran area 2640 sampai area 2470. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi sampai area support ini merupakan area yang baik untuk bisa buy on weakness. Tentu dengan target kembali mengalami kenaikan ataupun melanjutkan kenaikannya menuju ke area all time high. Area all time high-nya di 3360 dan kita akan pantau bersama. Kalau bisa breakout dari 3360 artinya ada potensi untuk saham Temas kembali melanjutkan penguatannya. Atau bahkan kalau ternyata nggak dikasih kesempatan koreksi dan langsung kencang ke atas, berarti saham Temas masih akan melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Silahkan dipantau aja area support terdekat 2640 sampai area 2470. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah SMGR. Saham SMGR pada time frame weekly-nya terlihat closing 6,53%. Di time frame yang besar memang terlihat banget bahwa SMGR ini berpotensi membentuk cup and handle pattern ya teman-teman. Dimana ini adalah bagian dari cup-nya, lalu ini adalah bagian dari handle-nya, dimana perjalanan handle-nya juga cukup bergejolak ya beberapa waktu terakhir. Dan kalau misalnya di perdagangan-perdagangan mendatang SMGR bisa melanjutkan kenaikannya, bahkan breakout dari 8250, tentu potensinya bisa saja kembali ke kisaran area 10.000. Jadi jelas SMGR ini cukup menarik untuk dipantau dan kalau dikasih kesempatan koreksi bisa kita gunakan untuk buy on weakness. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat bersama bahwa SMGR ini baru saja melanjutkan kembali kenaikannya menuju ke area resisten di 7.750. Posisinya di resisten, kalau bisa breakout ada potensi lanjut ke 8250. Kalau kemudian tertahan, SMGR ini ada potensi koreksi setidaknya ke area support di 7475. 7475 sampai kepada area 7400. Jadi ada sekitar 75 poin untuk melihat penurunan daripada saham SMGR. Dan kalau kita lihat bersama ya teman-teman, SMGR ini memang membuat sebuah pola juga ketika dia false break daripada double bottomnya. Sempat membentuk double bottom dengan breakout 7225, sayangnya false break dan kembali ngetes 7000. Posisinya sekarang kembali melanjutkan kenaikannya. Untuk target daripada ascending triangle-nya bisa saja naik sampai kisaran area 8000. Dan posisinya sekarang masih ada sekitar 250 poin lagi menuju ke area 8000. Jadi sebenarnya secara harga masih lumayan ya teman-teman. Bisa naik sekitar 250 poin, 3,21%. Ataupun kalau dikasih koreksi dulu kita akan lihat pola apa lagi yang akan dibentuk oleh saham SMGR. Dari sisi volume jelas saham ini sangat menarik karena beberapa hari terakhir mulai diisi lagi dengan volume yang cukup besar. Jadi teman-teman bisa pantau 7400 sebagai area support terdekat. Kalau jebol ada potensi ngetes area 7225. Dan saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BP. Saham BP di closing minggu ini
di hari Jumat mengalami kenaikan 1,78%. Mampu bertahan di atas area supportnya di kisaran 167 ya teman-teman, setelah sebelumnya memang sudah berhasil breakout dan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu rounding bottom. Untuk rounding bottomnya sendiri bisa kita lihat bersama dari bagian low yang ada di sini sampai area ke neckline. Lalu kalau kita letakkan sampai di area targetnya, sebenarnya targetnya adalah menuju ke area resisten di kisaran 194. Dan posisinya sekarang lagi ngetes area support. Area supportnya di sekitaran 167 sampai 164. Jadi sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness daripada saham BP. Dengan target menuju ke area resisten terdekat di kisaran 194. Dan yang menarik adalah kalau misalnya 194-nya berhasil breakout juga, maka pola besarnya BP ini berpotensi membentuk cup and handle ya teman-teman. Ini adalah cupnya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Yang artinya kalau dari pola yang terbentuk ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan menuju ke area-area resisten yang ada di atasnya. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi 167-164 merupakan area yang baik untuk bisa buy on weakness. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah INTP. Saham INTP pada closing perdagangan minggu ini ditutup mengalami kenaikan 4,56%. Sempat tertahan beberapa kali di area 10.600 sebelum akhirnya minggu ini 5 candle berturut-turut berhasil nge-breakout area resistennya. Sebuah hal yang sangat baik karena bisa kita lihat bersama breakout yang dialami oleh INTP didukung oleh volume yang juga besar. Artinya bisa kita simpulkan breakoutnya cukup valid. Dan kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi teman-teman, untuk area support 1 teman-teman bisa gunakan area yang ada di sini. Di kisaran area 10.900 sampai area sekitar 10.775. Dan kalau misalnya dikasih kesempatan turun lebih dalam untuk retest daripada area neckline-nya, teman-teman boleh pantau dari 10.600 sampai 10.500. INTP ini jelas menarik ya teman-teman karena baru breakout, baru mengalami kenaikan kembali setelah sebelumnya memang mengalami proses penurunan ya. Kalau kita lihat dari time frame monthly-nya, bisa kita lihat bersama bahwa secara tren besarnya memang masih mengalami penurunan, tapi memang ada pola-pola yang menarik yang terbentuk di time frame yang lebih kecil. Bahkan kalau misalnya INTP ini berhasil lanjut naik, setidaknya menuju ke area 12 ribuan ya, ini malah bisa jadi lanjutan double bottom. Yang artinya mungkin di bulan-bulan mendatang atau di waktu-waktu mendatang, ada potensi INTP kembali melanjutkan penguatannya. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi 10.500 itu bisa digunakan untuk buy on weakness. Atau kalau teman-teman mau menunggu pergerakan selanjutnya juga tidak ada masalah. Tentu penguatan yang terjadi lumayan baik karena sudah downtrend cukup panjang. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham dari Temas, SMGR, BP, dan INTP. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya.
Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.